Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya di Nonton Buku. Kali ini saya akan ceritakan isi buku yang berjudul The Tipping Point. Buku ini adalah salah satu buku terlaris karya Malcolm Gladwell. Pada dasarnya, buku ini menjelaskan terkait fenomena bagaimana suatu hal menjadi viral. Di buku ini, proses memviralkan itu dianalogikan sebagai epidemi. Pengertiannya ya hampir mirip lah dengan istilah pandemi yang beberapa tahun ini menjadi familiar di telinga kita, yaitu penyebaran wabah. Tapi yang dimaksud epidemi dalam buku ini adalah bagaimana sebuah ide, gagasan, ataupun sebuah produk bisa berhasil menyebar dan mewabah ke banyak orang di berbagai tempat. Buku ini banyak menceritakan kasus-kasus gimana hal-hal kecil bisa menghasilkan perubahan signifikan secara drastis. Nah, titik perubahan besar inilah yang disebut dengan tipping point. Agar suatu ide atau produk mencapai tipping point-nya, ada 3 unsur penting yang menjadi faktor penentu, yaitu pembawa ide atau produknya, ide atau produknya itu sendiri, dan lingkungan penyebarannya. Nah, unsur pertama adalah orang yang memviralkan ide atau produk. Tapi masalahnya, orang yang bisa kayak gini tuh nggak banyak. Tapi orang yang sedikit ini punya karakteristik yang berpotensi memviralkan sesuatu ke banyak orang hingga menjadi wabah. Unsur kedua adalah ide atau produknya itu sendiri. Apakah ide atau produk tersebut memang berpotensi untuk diviralkan? Lalu unsur yang ketiga adalah lingkungan penyebarannya. Contoh kalau kita bawa ke konteks wabah penyakit lagi. Beberapa virus mungkin lebih cepat menyebar kalau suhu udara dingin misalnya. Nah, konteks lingkungan juga berpengaruh untuk menentukan tipping point suatu ide atau produk. Ketiga unsur tersebut dijabarkan di dalam buku ini menjadi 3 hukum, yaitu law of the few atau hukum yang sedikit, stickiness atau kelekatan, dan power of context. Law of few menjelaskan bahwa ada sedikit orang dengan karakter tertentu yang mampu membuat sesuatu menjadi viral. Hukum kelekatan menjelaskan karakteristik yang kuat dari suatu ide, gagasan, atau produk. Sedangkan power of context menjelaskan terkait dengan situasi ketika tren tersebut sedang menjadi viral. Oke, sekarang kita masuk ke hukum yang pertama ya, yaitu law of the few. Ada 3 jenis orang yang mampu membuat sesuatu menjadi viral. Di buku ini diceritakan sebagai connectors, mavens, dan salesmen. Nah, di circle sosial kita, baik itu pertemanan, keluarga, kantor, dan lain-lain, itu kan terhubung dengan suatu jaringan ya. Di jaringan itu pasti ada orang-orang yang passion banget untuk menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Itulah yang disebut sang konektor. Sang konektor ini punya karakter tertentu, misalnya dia kenal banyak orang. Mereka juga biasanya pintar bergaul. Lalu orang selanjutnya adalah para mavens atau para pakar. Para mavens ini adalah orang yang punya pengetahuan mendalam di bidang tertentu. Mereka juga biasanya senang berbagi sehingga menjadi tempat bertanya. Inilah yang bikin para pakar bisa menularkan ide, gagasan, atau produk ke banyak orang. Orang terakhir adalah salesman. Kita pasti udah tahu lah ya pengertian dari salesman. Dia tukang jualan dan pinter banget untuk meyakinkan kita kalau kita belum yakin. Nah, itu tadi kita bicara tentang orangnya. Sekarang kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu faktor stickiness atau kelekatan, di mana kita bicara mengenai ide, gagasan, atau produknya itu sendiri. Dalam hukum kedua ini dijelaskan tentang ide, gagasan, atau produk dengan kriteria seperti apa aja sih yang melekat dan dapat diterima oleh banyak orang. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan hal itu dengan baik? Intinya, kita harus bisa menyampaikan ide atau produk dengan sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, media dan kanal komunikasi yang digunakan pun perlu jadi pertimbangan agar lebih mudah diakses. Lalu untuk meningkatkan engagement orang lain yang menjadi target, sampaikan ide, gagasan, atau produk dari sisi aspek yang mereka minati. Jadi, jangan bikin informasi yang seragam untuk semua orang. Untuk hukum ketiga, kekuatan konteks,
Ini menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang mendukung proses penyampaian suatu ide atau produk agar menjadi viral. Konteks ini adalah segala sesuatu, baik itu waktu, tempat, musim, lingkungan, jumlah orang pada suatu organisasi, dan yang lainnya yang mendukung keberhasilan penyebaran. Selain itu, kita juga bisa menyebarkan ide atau produk melalui kelompok-kelompok kecil di berbagai tempat. Nanti mereka yang akan bantu menyebarkan. Jadi ya semacam MLM gitulah. Oke, itu poin-poin yang bisa saya ambil dari buku ini. Sampai ketemu lagi di video nonton buku lainnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.